Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Salva Afrianti dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 7. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran PADBP bab 8 mengenai menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan segala perbuatan yang menuju pada perbuatan zina sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi seseorang dan juga mendapatkan laknat Allah. Menurut Islam, pergaulan haruslah yang memperhatikan nilai etika dan juga nilai norma. Oleh karena itu, Islam sangat membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperhatikan nilai etika dan nilai norma. Seseorang haruslah memperlihatkan moralitas mereka, dikarenakan kesempurnaan iman mereka terlihat dari kesempurnaan akhlaknya juga. Dalil tentang perilaku zina ada di surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ayat tersebut berisi tentang larangan kepada kita semua agar tidak melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan sesuatu yang buruk dan juga sangat keji. Tadi kan membahas tentang perbuatan zina. Sebenarnya apa sih zina itu? Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Bukan hanya laki dan perempuan juga loh. Persetubuhan yang dilakukan antar sesama laki-laki dan sesama perempuan juga dikategorikan sebagai perbuatan zina. Perbuatan-perbuatan tersebut disingkat sebagai LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah ketertarikan kepada sesama perempuan. Gay adalah ketertarikan sesama laki-laki. Biseksual adalah ketertarikan kepada laki-laki dan perempuan kepada kedua-duanya. Dan juga transgender adalah identitas seseorang yang gendernya berbeda dengan surat kelahiran. Ada juga yang dinamakan perbuatan mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah segala perbuatan yang akan mendorong pelakunya untuk melakukan tindakan zina, seperti melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperhatikan nilai norma dan juga etika, mendekati tempat yang mengundang nafsu, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat tayangan yang mengundang syahwat, dan juga membaca bacaan yang membuat nafsu birahi. Perbuatan zina juga dipengaruhi oleh aurat yang terbuka. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat akan mengundang nafsu. Seperti di Quran surat Al-A'raf ayat 27, yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana hanya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya." Ayat tersebut menceritakan terbukanya aurat Adam dan Hawa yang disebabkan oleh godaan setan. Akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga. Terdapat hukuman bagi para pelaku zina, sebagaimana Quran surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi para pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, yang dihukum dengan didera atau dicambuk 100 kali. Dalam kandungan surat An-Nur ayat 2 juga berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut juga disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Zina dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman dari pelaku zina muhsan ini adalah dengan dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati, dan dilakukannya jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua ada zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Hukuman zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Bagaimana cara kita untuk mengetahui seseorang telah berbuat zina? Ada 2 cara untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan
perbuatan zina, yaitu dengan menghadirkan 4 orang saksi, di mana terdapat syarat dari saksi tersebut. Saksi yang diperbolehkan adalah laki-laki yang adil dan memberikan keterangan waktu dan tempat yang sama serta melihat dengan kepala mereka sendiri. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku harus sudah balik dan berakal. Apabila dia menarik pengakuannya, maka akan diterima dan ia tidak akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya ada dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Yang kedua, pelaku zina akan dihukum dengan cambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat karena telah merusak tatanan masyarakat. Yang keempat, merusak dan menggugurkan hubungan nasab. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak karena anak yang lahir akan mengalami gangguan psikologis karena tidak mengetahui identitas ayah. Yang keenam, memicu perbuatan dosa lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Lalu, terdapat hikmah-hikmah pengharaman pergaulan bebas. Yang pertama, lebih menjaga diri, kehormatan dan martabat sebagai manusia. Yang kedua, menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, terjauh dari penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Yang keempat, memberikan efek jerah pada orang lain karena balasan hukuman yang diberikan apabila melakukan zina. Yang kelima, terhindar dari dosa-dosa lain yang muncul akibat perbuatan zina. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghindari pergaulan bebas? Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan agar kehormatan diri tetap terjaga. Yang kedua, memilih teman bergaul karena teman akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang ketiga, menghindari tempat maksiat yang dapat mengarah ke perbuatan zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus ke perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dan yang keenam, memperbanyak zikir dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.